Pengalaman aneh Yehezkiel menekankan betapa telah menjadi asing dan tak dikenalnya alam suci itu bagi manusia. Dia sendiri dipaksa untuk menjadi tanda bagi keasingan ini. Yahweh sering memerintahkannya untuk menyelenggarakan peran aneh yang membuatnya berlainan dari manusia normal. Peran-peran itu juga dirancang untuk menunjukkan keadaan buruk Israel selama krisis ini dan pada tataran yang lebih dalam, memperlihatkan bahwa Israel sendiri menjadi asing bagi dunia pagan. Kemudian, ketika istrinya wafat, Yehezkiel dilarang meratap. Dia harus berbaring menghadap ke satu sisi selama 390 hari dan ke sisi lainnya selama 40 hari. Kemudian dia diharuskan mengemasi barangnya dan berjalan di seputar Tel Aviv bagaikan seorang pengungsi, tanpa kota tujuan yang pasti. Yahweh menimpakan kepada dirinya derita kecemasan yang berat, sehingga dia terbelenggu rasa gelisah dan keinginan berpindah-pindah tanpa henti. Pada kesempatan lain, dia terpaksa makan kotoran manusia sebagai simbol kelaparan yang harus diderita penduduk negerinya selama pengepungan Yerusalem. Yehezkiel telah menjadi ikon keterputusan radikal yang terdapat dalam kultus Yahweh. Tak ada sesuatu yang bisa diterima begitu saja dan respon-respon yang normal pun disangkal. Visi pagan, di sisi lain, justru merayakan ketersambungan yang dirasakan hadir antara dewa-dewa dan alam semesta. Yehezkiel tak menemukan sesuatu yang menenangkan di dalam agama kuno yang biasa disebutnya keji. Dalam salah satu pengalaman penampakan ilahinya, dia dibimbing mengelilingi kuil Yerusalem. Dia terkejut menyaksikan bahwa meskipun tengah berada di ambang kehancuran, ternyata orang-orang Yehuda masih tetap menyembah dewa-dewa pagan di kuil Yahweh. Kuil itu sendiri telah berubah menjadi tempat menyeramkan. Dinding-dinding ruangannya penuh gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan. Tetua kaum Israel melakukan ritus keji dalam cahaya remang-remang, hampir seperti tengah melakukan hubungan seks gelap. Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Di ruang lain, ada perempuan-perempuan yang menangisi penderitaan Dewa Tamus. Yang lainnya menyembah matahari dengan memunggungi kuil Yahweh. Akhirnya, Nabi menyaksikan kereta perang aneh yang pernah dilihatnya dalam penampakan pertama. Terbang membawa kemuliaan Yahweh bersamanya. Namun, Yahweh bukan merupakan Tuhan yang jauh sama sekali. Pada hari-hari terakhir menjelang kehancuran Yerusalem, Yehezkiel menggambarkan Yahweh menyampaikan peringatan keras kepada orang-orang Israel, tetapi tak berhasil menarik perhatian atau memaksa mereka mengakui ketuhanan Yahweh. Israel hanya dapat menyalahkan dirinya sendiri atas bencana yang sontak melanda mereka. Meski sering tampak asing, Yahweh mendorong orang Israel seperti Yehezkiel untuk melihat bahwa gelombang sejarah tidaklah acak dan arbitrer, tetapi memiliki logika dan keadilan yang lebih mendalam. Dia mencoba menemukan makna di dunia politik internasional yang kejam. Tatkala mereka duduk di tepi sungai-sungai Babilonia, beberapa di antara orang yang berada di pengasingan dengan pasti merasa bahwa mereka tidak mampu mengamalkan agama mereka di luar kawasan tanah yang dijanjikan. Dewa-dewa pagan bersifat teritorial dan bagi sebagiannya tampak tak mungkin menyenandungkan lagu-lagu Yahweh di negeri asing. Mereka membayangkan kemungkinan menangkap dan memecahkan anak-anak Babilonia pada bukit batu. Akan tetapi, ada seorang nabi baru mendakwahkan perdamaian. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang dirinya, dan ini menjadi penting karena nubuat dan mazmurnya tidak memiliki simbol sebagai perjuangan personal, sebagaimana yang dipikul oleh para pendahulunya. Karena risalahnya kemudian disatukan dengan nubuat Yesaya, maka dia selalu disebut sebagai Yesaya kedua. Di pengasingan, sebagian orang Yahudi akan menyembah dewa-dewa Babilonia kuno, tetapi yang lainnya didorong masuk ke dalam kesadaran keagamaan baru. Kuil Yahweh telah menjadi puing. Tempat pemujaan kuno di Betel dan Hebron telah dihancurkan.
Di Babilonia, mereka tidak bisa ikut dalam liturgi yang telah menjadi inti kehidupan keagamaan mereka di negeri asal. Hanya Yahweh lah yang mereka miliki. Yesaya kedua mengembangkan ini selangkah lebih jauh lagi dan mendeklarasikan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Tuhan. Dalam penulisan ulangnya atas sejarah Israel, mitos pembebasan diberi kemasan imajiner yang kembali mengingatkan kita pada kemenangan Marduk atas Tiamat, si dewa laut. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan napasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Yesaya pertama menjadikan sejarah sebagai peringatan ilahi. Setelah bencana itu, dalam kata-kata penghiburnya, Yesaya kedua membuat sejarah menjadi tumpuan harapan baru bagi masa depan. Jika Yahweh telah pernah menyelamatkan Israel di masa lalu, pasti Dia akan mampu melakukannya lagi. Dialah penentu jalan sejarah. Dalam pandangannya, semua goyim tak lebih dari setetes air di dalam bejana. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang dapat dipercaya. Yesaya kedua membayangkan dewa-dewa Babilonia kuno diangkut di atas binatang dan digelindingkan ke arah matahari terbenam. Zaman mereka telah berakhir. Bukankah aku Tuhan? Dia bertanya berulang-ulang. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya kedua tidak membuang-buang waktu untuk mencela dewa-dewa goyim yang setelah peristiwa bencana bisa saja dipandang sebagai pemenang. Dia dengan tenang mengasumsikan adalah Yahweh, bukan Marduk atau Baal yang telah melakukan tindakan mitis hebat yang mengakibatkan terciptanya dunia. Untuk pertama kalinya, orang Israel menjadi sangat tertarik pada peran Yahweh dalam penciptaan. Mungkin karena pembaruan hubungan dengan mitos-mitos kosmologis Babilonia. Tentu saja, mereka tidak sedang mengupayakan sebuah penjelasan ilmiah tentang asal-usul fisikal alam semesta, tetapi untuk menemukan kenyamanan di tengah dunia yang kini penuh kesusahan. Jika Yahweh telah menaklukkan monster kekacauan di masa primordial, tentu merupakan hal yang mudah baginya untuk menyelamatkan orang-orang Israel yang terusir. Melihat kemiripan antara mitos pembebasan dengan kisah pagan tentang kemenangan atas kekacauan di masa awal waktu, Yesaya kedua mengajak umatnya untuk dengan yakin menanti pertunjukan baru kekuatan ilahi di masa depan. Di sini misalnya, dia merujuk pada kemenangan Baal atas Lotan, monster laut dalam mitologi penciptaan Kan'an yang juga disebut Rahab, buaya, dan samudra raya. Terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Yahweh pada akhirnya telah mengembangkan musuh-musuhnya dalam imajinasi religius orang-orang Israel. Di pengasingan, pesona paganisme menyurut dan agama Yudaisme telah lahir. Pada suatu masa, tatkala kultus Yahweh diperkirakan secara rasional akan sirna, dia menjadi alat yang memampukan manusia menemukan harapan di tengah keadaan yang serba muskil. Oleh karena itu, Yahweh telah menjadi satu-satunya Tuhan. Tak ada upaya untuk meneguhkan klaimnya secara filosofis. Sebagaimana biasa, teologi baru menjadi sukses bukan karena ia dapat dibuktikan secara rasional, melainkan karena keefektifannya mencegah keputusasaan dan mengilhami harapan. Dalam keadaan tercerabut dan terbuang, kaum Yahudi tidak lagi merasakan keterputusan dalam kultus Yahweh sebagai sesuatu yang asing dan mengganggu. Dia bicara begitu hebat tentang keadaan mereka. Namun demikian, tak ada yang hebat dalam gambaran Yesaya kedua tentang Tuhan. Dia tetap berada di luar jangkauan pikiran manusia. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu